Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Umi Asih. Jadi di video hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian pengalaman dan cerita aku suka dukanya jualan di teras rumah atau jualan snack rumahan anak-anak. So, bagi kalian yang penasaran kira-kira tuh pahit manisnya itu apa aja, yuk tonton video ini sampai akhir ya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru seputar jualan atau Shopee, kalian gak akan ketinggalan. Jadi jualanku itu adalah jualan snack anak-anak yang biasanya aku jual di teras rumah teman-teman. Jadi setiap kita itu sebagai seorang penjual itu pasti ada suka dukanya atau pahit manisnya sebagai seorang penjual. Apalagi kita itu usahanya itu kita usaha bangun sendiri mulai dari nol dan kita rintis sampai berkembang seperti ini. Dan seperti biasa teman-teman, video ini tuh aku buat supaya teman-teman yang lagi merintis usahanya seperti aku atau yang baru merintis jualan dagangan bingung supaya termotivasi ya dari pengalaman-pengalaman aku. Dan pastinya pahit manisnya jualan itu kita sendiri yang tanggung. Karena apa? Ini kan usaha kita sendiri ya. Makanya kalau sebagai seorang penjual atau usaha itu pasti ada suka dukanya. Jadi gimana sukanya kita itu punya usaha snack rumahan yang bisa kita jual di teras rumah. Yang pertama yaitu kalian menjadi bos sendiri untuk usaha kalian sendiri. Jadi kita itu nggak perlu bos ya, kita sendiri bosnya, kita yang mengelola usaha kita. Dan pastinya juga nggak ada yang akan menyuruh-nyuruh kita. Biasanya kan kalau kita sebagai seorang karyawan itu biasanya ada yang nyuruh-nyuruh, terus kemudian ada mandornya, terus kemudian ada bosnya, seperti itu teman-teman. Tetapi kalau kalian buka usaha sendiri, jualan snack di rumah kalian sendiri, terus kemudian kalian modalin sendiri, itu berarti kalian bos untuk usaha kalian sendiri. Terus kemudian yang kedua yaitu kerjanya pasti alias kerjanya itu santai teman-teman. Biasanya kalau kalian kerja ikut orang lain itu kan tergesa-gesa, buru-buru dan pastinya harus benar dan takut salah, iya kan ya. Kalau biasanya aku di pabrik itu seperti itu, dimandorin, terus kemudian ada ketuanya. Tetapi kalau kita itu buka usaha snack rumahan, kita bangun sendiri, kita itu pasti kerjanya dan pastinya juga udah dapat untung sendiri. Makanya itu yang paling bikin suka kalau kita itu punya usaha dagang di teras rumah. Terus kemudian yang ketiga adalah keuntungan menjadi milik kita sendiri. Jadi kalau kalian buka usaha snack rumahan, meskipun untungnya kecil, kalian nggak perlu bagi-bagi dengan orang lain. Apalagi kalau kalian pinter masak, bisa menambahkan varian kreasi jajanan lainnya yang bisa kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Itu malah bikin untung banyak ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah perlu bagi untung dengan orang lain seperti kayak jual kosmetik, kemudian MLM, seperti itu kan nanti bagi untung, bagi hasil kan ya. Tetapi kalau kalian buka usaha di teras rumah, jualannya simple, apalagi bisa menambahkan varian jajan lainnya, itu untungnya bersih hanya milik kalian sendiri. Terus kemudian sukanya kalau kita itu jualan di teras rumah, kita bisa bergaul dengan masyarakat luas juga ya teman-teman ya. Seperti tetangga-tetangga itu kan sering banget nyebut kita, itu loh Mbak Umi Asih jualan cilok, ciloknya enak, seperti itu. Terus kemudian dari alamat mana, kayak daerah mana, itu datang ke lokasi kita untuk beli cilok kita, seperti itu. Atau WA supaya bisa di DO di rumahnya, seperti itu. Itu bisa menambah keuntungan juga ya teman-teman. Kita juga bukan hanya menyambung silaturahmi, tetapi juga keuntungan juga. Kita itu sambil bermasyarakat dengan orang-orang. Jadi itu enaknya kalau kita itu jualan, meskipun jualannya kecil-kecilan, tetapi kita semakin banyak dikenal orang juga.
Terus kemudian setiap hari itu kita merasa serasa hari libur terus ya teman-teman ya. Karena apa? Biasanya kalau orang itu kan kerja kantoran, itu nanti hari liburnya 1 minggu 1 kali, mungkin hari Minggu. Tetapi kalau kita usaha sendiri, kita buka usaha sendiri di teras rumah. Kalau aku kan jualan di teras rumah, jualan snack anak-anak. Itu setiap hari kita itu bisa ketemu keluarga, kumpul keluarga, terus kemudian bisa sambung atau bisa terus-terus sama keluarga. Jadi serasa kita itu kerjanya itu santai dan bisa di rumah terus. Terus kemudian sukanya sebagai seorang penjual itu kita juga sambil belajar matematika atau jadi pandai banget matematika. Karena apa? Setiap hari kita hitung-hitungan ya sama pembeli. Apalagi kalau pembelinya itu belinya banyak, itu pasti kita juga notalinya juga pakai pikiran atau nggak sempet pakai kalkulator. Makanya kita jadi pinter matematika teman-teman. Dan itulah tadi ya teman-teman ya, sukanya menjadi penjual di teras rumah atau penjual-penjual kelontong. Tetapi emang banyak banget sih ya sukanya hal lainnya, pasti banyak banget yang kalian rasakan. Tetapi di setiap ada suka itu pasti ada dukanya, atau setiap ada manis itu pasti ada pahitnya ya. Terus kemudian dukanya sebagai kita itu seorang penjual snack rumahan atau warung kecil-kecilan di teras rumah, itu yang pertama yaitu utang, yaitu atau pembeli yang suka berhutang. Itu sangat bikin kita itu sedih banget sebagai seorang penjual. Udah modal kita itu minim, terus banyak pembeli yang hutang, itu nanti bikin warung atau usaha kalian itu bisa bangkrut ya teman-teman ya. Makanya kalau bisa itu jangan ngutangin ya, kalau emang bener-bener kepepet. Kecuali orang itu biasanya kalau ngutang itu langsung dikembaliin, nggak ditunda-tunda, apalagi sampai ngomel-ngomel ke kita seperti itu. Jadi kalau bisa usaha kita kan kecil-kecilan, ada aja biasanya kalau ibu-ibu itu ngajarin anaknya malah ngutang teman-teman. Aku kadang juga bingung sih ya, kenapa kok anak kecil sampai diajarin ngutang. Ngambil dulu nanti uangnya aku bayar sore hari, seperti itu. Emang kita itu sebagai seorang penjual nggak kenapa-napa ya, tetapi jangan pernah mengajarkan anak-anak itu untuk menghutang ya teman-teman ya. Itu bikin kalau sering-sering hutang kan kasihan penjualnya juga, seperti itu. Terus kemudian dukanya kalau kita dukanya kita itu sebagai seorang penjual, apalagi snack rumahan seperti aku, kita yang mencari ide jualan, kita yang bikin ide kreasi, terus kemudian browsing ke sana kemari untuk mengembangkan warung kita. Ternyata tetangga kita malah copy usaha kita, itu malah bikin kacau banget, sedih gitu ya teman-teman ya. Pasti kalian juga pernah merasakan hal yang sama, seperti kayak kita jualan martabak 500-an, terus kemudian tetangga kalian juga jualan hal yang sama, martabak 500-an. Itu kan nanti bikin saingan ya, mana yang enak pasti anak-anak juga akan milih, dan pastinya juga bikin saingan kita. Kalau bisa itu yang fair ya, kalian harus cari ide sendiri, jangan sampai copy tetangga kalian. Terus dukanya lagi sebagai seorang penjual, waktunya istirahat, waktunya jualan kita tutup, ada aja yang beli anak-anak, biasanya menerobos masuk rumah kita, kadang sampai belakang rumah itu masuknya, pengen beli jajan teman-teman. Tapi kan kita kasihan lah ya kalau nggak layanin, apalagi kalau anak-anak pengen jajan itu kan nggak bisa direm. Kalau maunya sekarang ya sekarang, seperti itu. Jadi mau nggak mau kita tetap bukain pintu meskipun kita lagi istirahat ya teman-teman. Itu adalah dukanya kita sebagai seorang penjual snack rumahan. Yap teman-teman, dukanya lagi yang bikin kalian itu galau, kalau kita itu punya usaha sendiri, kita cari-cari solusi sendiri, memikirkan hal lainnya lagi, apalagi kita memutar modal lagi untuk bisa tetap jualan dan bertahan agar tetap bertahan nggak sampai bangkrut. Itu kita sendiri yang memikirkan. Apalagi kalau kalian punya suami yang sekarang juga bekerja, terus kemudian kalian jualan di teras rumah hanya sebagai sampingan, itu pasti kalian yang memikirkan semuanya sendiri. Jadi itulah tadi ya suka dukanya kita sebagai seorang penjual. Mungkin masih ada banyak lagi, atau suka pahit manis pahitnya itu masih banyak banget yang dirasakan teman-teman. Kalian pasti sebagai seorang penjual itu banyak juga
keluhannya, tetapi tetap berjuang ya. Kita itu kan mencari rezeki, mencari uang untuk keluarga kita. Pastinya itu kita tetap harus semangat ya teman-teman ya. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga video aku kali ini tetap memotivasi kalian. Semoga bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk teman-teman yang sekarang lagi berjuang jualan atau teman-teman yang baru merintis usahanya. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa kasih sarannya dan kritiknya di bawah komentar juga bisa, atau nanti kalau ada pertanyaan seputar jualan kalian bisa langsung DM di Instagram aku ya. Dan seperti biasa juga aku mau ngeracunin kalian Shopee haul barang murah. Di bawah ada link racun Shopee Umi Asih, itu banyak banget barang-barang yang udah aku review dan udah aku rekomendasiin juga buat teman-teman. Barangnya murah pastinya, dan pastinya juga barangnya bagus, penilaiannya juga bagus. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat buat jualan dan pejuang receh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.